Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa hayyun daimul la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iri khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala sahbihi wa habibihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min jami'i ummatihi. Amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam usikum bi taqwallah wa sam'i wa ta'ah. Sadaqallahu maulana al-'azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin wa zimratal mu'minin, segenap ikhwan, segenap jamaah majlis manaqib Sultanul Auliya As-Sayyid Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah, yang seluruhnya tanpa kecuali Al-Baqir hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, panutan kita yang mulia Nabi Agung, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh
pengikut beliau, termasuk kita, keluarga kita, saudara-saudara kita. Semoga kelak di hari kiamat kita semua, keluarga kita, saudara-saudara kita memperoleh syafaatul ujma dari beliau, memperoleh air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasy Allah bersama rombongan para kekasihnya Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para auliyaillah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para sesepuh, para ikhwan, para tokoh agama, para asatid yang dimuliakan oleh Allah, yang al-fakir hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Seyogyanya perlu kita ketahui bahwasanya manusia yang paling dekat kepada Allah adalah dikala ia sedang bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manakala kita posisi dalam keadaan bersujud kepada Allah, saat itu posisi kita sangat amat dekat dengan Allah. Maka oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita ketika kita sedang bersujud kepada Allah agar hendaknya kita memperbanyak doa kepada Allah, karena posisi kita sedang dekat dengan Allah. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, aqrabu ma yakunu ahadukum min rabbih wa huwa sajidun fa aksiru bihi minad du'a. Manusia yang paling dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud kepada Tuhannya. Fa'aksiru bihi minad du'ai. Maka oleh karenanya kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian berdoa di dalam sujud. Insya Allah, oleh karena posisi sedang dalam keadaan dekat kepada Allah, di saat itu kita berdoa, insya Allah doa kita diijabah. Terutama manakala kita sedang bersujud di rakaat terakhir, baik di dalam sholat fardu yang hukumnya wajib maupun di dalam sholat sunnah. Ketika kita sujud yang terakhir pada rakaat kedua atau pada rakaat keempat kalau 4 rakaat sholatnya, atau pada rakaat ketiga kalau 3 rakaat sholatnya, maka di situ kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak doa. Setiap kita tentu akan berdoa kepada Allah sesuai kebutuhan kita masing-masing, sesuai keperluan kita masing-masing. Namun ada 3 doa yang tidak pernah ditinggalkan oleh baginda Rasul di saat beliau sedang dalam keadaan bersujud, sujud terakhir di dalam rakaat terakhir. 3 doa tersebut, yang pertama beliau memohon wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ini sangat penting. Padahal kalau kita perhatikan, beliau itu enggak pernah berbuat dosa, karena beliau dimaksum oleh Allah
dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan dosa. Bahkan ibadah beliau luar biasa. Tahajud beliau tiap malam beliau lakukan sepanjang hidupnya, enggak pernah lewat. Beliau mendapatkan jaminan masuk surga. Bahkan beliaulah orang yang paling pertama kali oleh Allah akan dibangkitkan di hari kiamat dari golongan manusia, sebelum manusia yang lainnya oleh Allah dibangkitkan. Bahkan beliaulah orang yang paling pertama kali akan dijemput oleh malaikat Jibril dan Mikail untuk masuk ke dalam surga. Namun kendati pun demikian, beliau tetap setiap sujud terakhir di dalam rakaat terakhir di dalam sholatnya, beliau selalu berdoa mohon kepada Allah wafat dalam keadaan husnul khotimah, yang notabene beliau tidak berbuat dosa. Apalagi kita banyak dosanya. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Yang kedua, beliau senantiasa berdoa mohon taubat sebelum wafat. Padahal nggak pernah berbuat dosa, tapi mohon taubat sebelum wafat. Ini pelajaran berharga buat umatnya yang notabene umatnya itu di akhir zaman banyak berbuat dosa, banyak meninggalkan perintah Allah, banyak melanggar larangan Allah. Jadi yang kedua, doa yang beliau baca di dalam sujud terakhir, di dalam sholat rakaat terakhir adalah Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Tadi yang pertama Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Artinya ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sebab siapapun yang wafatnya dalam keadaan husnul khotimah dijamin akan menjadi ahli sorga. Seluruh dosa-dosanya bersih, diampuni oleh Allah, tidak akan tersentuh api neraka. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qablal maut. Artinya, ya Allah, anugerahkanlah kepadaku, berilah aku rezeki taubat sebelum wafat, sebelum aku menghembuskan napasku yang terakhir kali. Berilah aku hidayah, taufik, pertolongan untuk bisa melakukan taubatan nasuha. Yang ketiga, doa yang selalu beliau baca di dalam sujud terakhir, di dalam sholat rakaat terakhir adalah Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Allahumma ya Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikan hati, sabbit qalbi, tetapkanlah hatiku ala dinika, atas agamamu, agama Islam yang engkau ridhoi. Inna dina indallahil Islam. Ya, jadi yang pertama doanya apa tadi? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Siapakah
manusia yang paling mulia di sisi Allah? Siapakah manusia yang paling dekat kepada Allah? Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Manusia yang paling dekat kepada Allah tadi sudah diterangkan, adalah manusia ketika manusia itu sedang bersujud kepada Allah. Maka perbanyak doa di dalam sujud. Doa yang paling afdol, doa yang dilakukan di dalam sholat. Walaupun berdoa di luar sholat itu pun afdol, tapi yang paling afdol doa yang dilakukan di dalam sholat. Kenapa paling afdol? Karena ada di dalam sholat. Sebab sholat itu amal yang paling afdol dari amal-amal yang lainnya. Maka terbawa afdol doa di dalam sholat. Manusia yang paling mulia di sisi Allah tidak lain tidak bukan adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah ke-49, yaitu surah Al-Hujurat juz 26 ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah itu ayatnya. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian, indallahi, di sisi Allah, atqakum, adalah kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya As-Sayyidu Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jailani derajatnya ditinggikan oleh Allah. Beliau sangat mulia di sisi Allah. Beliau oleh Allah dijadikan Sultanul Aulia fil ardi, dijadikan pemimpinnya seluruh para wali di atas permukaan bumi, karena beliau bertakwa kepada Allah. Dan para wali yang lainnya pun sama. Inna auliya Allahi humul muttaqun, sesungguhnya seluruh para wali Allah mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Maka pantas kalau mereka sangat mulia kedudukannya di sisi Allah. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara beberapa jaminan dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa, yuk kita lihat dalam Al-Quran surah 65. Surah apaan itu? Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. Kata Allah dalam ayat ini, wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, komitmen konsisten dalam situasi kondisi apapun, dalam keadaan bagaimanapun, sendirian atau di tempat ramai banyak orang, senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menjauhi perbuatan dosa, yaj'al, maka niscaya akan menjadikan Allah lahu kepadanya makhrajan, jalan keluar dari setiap kesulitan hidup yang dihadapinya, kesempitan hidup, problematika hidup yang dihadapinya. Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuknya apabila ia benar-benar bertakwa kepada Allah. Wa yarzuqhu, dan Allah akan memberinya rezeki
min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Asal benar-benar bertakwa kepada Allah. Jadi takwanya enggak setengah-setengah. Kalau orang rambutnya setengah gondrong disebutnya sego. Sego setengah gondrong. Kalau orang setengah takwa disebutnya sekwa. Kalau orang setengah botak disebutnya sebot. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kemudian di ayat 3-nya kata Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah setelah berikhtiar, setelah berdoa, selebihnya diserahkan sepenuhnya kepada Allah, dipercayakan sepenuhnya kepada Allah. Yang penting kita sudah berikhtiar, sudah berdoa, hasilnya diserahkan kepada Allah, karena Allah yang berhak menentukan hasil dari apa yang kita ikhtiarkan, dari apa yang kita mohon di dalam doa kepada Allah. Barang siapa yang benar-benar bertawakal kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka niscaya Allah akan mencukupi kebutuhannya. Allah akan mencukupi keperluan hidupnya. Jadi tawakal itu bukan berarti berserah diri tanpa kan rezeki udah urusan Allah. Jadi ngapain capek-capek kerja, dagang, usaha, ngojek ke sana kemari. Rezeki kok urusan Allah, sudah ditentukan Allah. Kalau memang hari ini aku akan datang rezeki, ya udah di rumah aja diam. Enggak datang rezeki. Pas yang datang orang gila. Atau malah ada orang mau minta duit sama kita. Kita nggak punya duitnya. Tetap ikhtiar wajib, berdoa wajib. Nah baru setelah kita berikhtiar, berdoa, kita bertawakal kepada Allah, serahkan sama Allah. Para jamaah sedikit lagi mohon keikhlasannya, keridoannya. Ya. Kemudian Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertakwa. Makanya seluruh para wali mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Artinya seluruh para wali mereka adalah orang-orang yang benar-benar dicintai oleh Allah. Kita lihat Al-Quran, ya, surah 9 At-Taubah juz 10 ayat 4 dan 7. Itu bunyi ayatnya sama, penghujung ayat tapi bunyinya innallaha yuhibbul muttaqin. Sesungguhnya Allah benar-benar mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian masih ada yang bunyi ayatnya persis sama seperti apa yang ada di penghujung ayat surat At-Taubah ayat 4 dan 7, yaitu adanya di surat 3 Ali Imran juz 3 ayat 76. Bunyi ayatnya persis sama. Fa innallaha yuhibbul muttaqin. Maka sesungguhnya Allah benar-benar mencintai orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah, berdasarkan keterangan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis dengan nomor urut 4689, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram ya Rasulullah, qala akramuhum indallah atqahum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia telah berkata bahwa Rasulullah pernah ditanya oleh sahabatnya. Kata sahabatnya, ya Rasulullah, ayun nasi akram, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia di sisi Allah? Qala, beliau menjawab, akramuhum indallahi atqahum.
Manusia yang paling mulia di sisi Allah, kata Rasulullah, atqahum adalah mereka yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa pasti dia meninggalkan perbuatan munkarat. Pasti dia meninggalkan perbuatan maksiat. Pasti dia meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa, baik al-ma'asi zahirah atau al-ma'asi batinah, baik maksiat-maksiat zahir yang dilakukan oleh anggota badan seperti mata, telinga, lisan, hidung, tangan, alat kelamin, kaki, maupun al-ma'asi batinah, maksiat-maksiat batin yang dilakukan oleh hati seperti sifat takabur, ujub, sum'ah, ananiyah, hasud, hikid, dengki, syirik, riya. Itu semuanya perbuatan maksiat. Itu harus dibersihkan. Seseorang tidak akan mencapai derajat ketakwaan kepada Allah kalau hatinya masih kotor. Kalau di hatinya masih ada sifat sombong, sifat riya, ingin dipuji, nggak mungkin jadi kekasih Allah, nggak mungkin. Makanya kita menilai orang jangan lihat casingnya doang, lihat cangkangnya doang. Orang yang casingnya penampilannya cakep belum tentu hatinya bersih. Kita jangan tertipu, terjebak dengan casing. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang bertakwa pasti dia akan selalu bersikap tawadu, rendah hati. Rendah hati, enggak congkak hidupnya, enggak sombong. Sifat sombong dijauhkan. Bahkan dia selalu berdoa kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari sifat sombong. Wa minal hasadi, dari sifat hasad. Wa minal hikdi, dari sifat dendam. Dan dari sifat-sifat tercela yang lainnya yang ada di dalam hati. Orang yang bertakwa pasti hidupnya akan selalu bersyukur. Walaupun hidupnya sederhana, walaupun hidupnya banyak kekurangan, tidak akan pernah mengeluh kepada Allah. Tetap bersyukur, tetap berdoa, tetap istiqomah beribadah. Itu orang bertakwa. Orang yang bertakwa pasti hidupnya akan waro. Hidupnya tidak sembrono, tidak serampangan, tidak gegabah. Hidupnya hati-hati, selektif. Dia akan selalu bersikap hati-hati dalam berucap, dalam bertindak, dalam bersikap, dalam bertingkah laku, dalam bertingkah pola. Apapun yang akan diucapkannya selalu dipikir dulu baik dan buruknya, manfaat dan madorotnya. Apapun yang akan dilakukannya selalu dipikir dulu, ditimbang dulu baik dan buruknya. Sekiranya baik dilakukan, sekiranya tidak, lebih baik diam. Jadi orang bertakwa hati-hati. Orang yang bertakwa pasti dia mempunyai keimanan yang kuat, keimanan yang mantap, keyakinan yang kokoh, sekokoh karang di tengah lautan. Orang yang bertakwa tidak ada yang ditakuti baginya kecuali Allah. Orang yang bertakwa tidak pernah hidupnya merasa takut. Walaupun dikasih miskin nggak ada perasaan takut, biasa aja, tenang aja. Nah kalau kita dikasih miskin, dikasih susah rezeki, masih ada takut, berarti belum bertakwa kita, masih jauh kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Jangan lupa doa yang tadi ya, dibaca setiap sujud yang terakhir, baik di dalam sholat fardu maupun dalam sholat sunnah. Tapi kalau posisi jadi imam ya, tapi nggak panjang itu doanya ya, nggak panjang ya. Terutama ketika kita posisi sedang sholat sunnah seperti sholat malam, tahajud, sholat taubat, sholat wudhu, sholat hajat, sholat istihoroh, sholat lidafil bala atau sholat baul ya. Sholat apa aja lah, sholat sunat. Baca di sujud terakhir. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Lisan mengucapkan doa tersebut, hati mencamkan maknanya.
lisan mengucapkan Allahumma inni as'aluka husnal khotimah, hati ngomong ya Allah sesungguhnya aku mohon wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yang kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Kalau mau ditambah pakai wa ala taatika la basa, enggak apa-apa, why not, tidak mengapa. Jadi Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala taatika. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu dan atas taat kepadamu. Kalau mau ditambah doanya silahkan. Kata Nabi, paksiru bihi minad doa, perbanyak doa di dalam sujud. Dan doa yang paling afdol adalah doa yang pernah diajarkan oleh Nabi kepada pamannya yang bernama apa? Sayyidina Abbas, yaitu Allahumma inni as'alukal afiyata wal Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Itu doa yang paling afdol kata Nabi. Paling afdol. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'alukal afwa, mohon kemaafan darimu, wal afiyah dan mohon afiyah, wal mu'afata fid dunya wal akhirah dan mohon mu'afah di dunia dan di akhirat. Mu'afah itu sejahtera dunia dan akhirat. Jadi kalau mau berarti 4 ya minimal. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Yang keempat, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah. Baru bangkit dari sujud langsung duduk tawaruk, duduk tahiyat akhir. At-tahiyyatul. Awas, dalam kalimat at-tahiyyatu itu ada 2 tasdid, tidak boleh dihilangkan tasdidnya. Jangan sampai bacanya at-tahiyyatu. At-tahiyyatul, itu salah. Kenapa salah? Karena tasdidnya hilang 1. Jadi tasdidnya ada 2. Pertama tasdidnya di huruf ta, itu al-samsiyah. Kemudian tasdidnya di huruf iya, ada 2. At-tahiyyatu, iya-nya panjang matobi. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibah. Tasdid-tasdid yang ada dalam bacaan tasahud atau dalam bacaan tahiyat tidak boleh dihilangkan. Kadang-kadang masih ada yang bacanya begini, at-tahiyatu, hilang tasdid 1 di iya itu hilang. At-tahiyatu, itu salah, menghilangkan 1 tasdid yang ada di huruf iya. Jadi yang benar at-tahiyyatul, at-tahiyyatul, at-tahiyyatul. Kalau begini at-tahiyyatul. Salah betul? Salah betul? Salah. Salahnya menghilangkan 1 tasdid yang ada pada huruf iya. Jadi tasdidnya 2, at-tahiyyatul. Tasdidnya yang pertama di huruf ta, yang kedua di huruf iya. Dan iya-nya panjang 1 alif 2 harakat karena matobi at-tahiyyatul. Demikian, mari kita sama-sama Al-Fakir mengajak untuk membaca zikir jalalah secara berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al
al-madhkur bi kulli lisan la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan la ilaha illallah kulla yaumin huwa bi sya'n la ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan ihsanukal qadim ya hannan ya mannan ya rahim ya rahman ya ghafur ya ghaffar ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sya'ni wa daraji abbadan yaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami Rabbi fa'fana bi barakatihim wa liman hurna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'abatihim minal fitani wa mu'abatihim minal fitani. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata fid dunya wal akhirah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi Allahumma
bil khairi amalana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.